Pak Stephen, Pak Ardi, dan Bapak Ibu semuanya. Pak Stephen lagi sedang ada tugas di luar ya, Pak Ardi ya. Jadi ini tadi Pak Stephen bilang nih Pak Ardi, tolong titip nih supaya teman-teman GMT, Meti, dan Mentor nih bisa kompak nih, absen ya, upload di sosial media. Jadi ini proses landing yang luar biasa. Jadi pengen Pak Stephen juga merasakan keseruan nih, walaupun sedang tidak ada sama kita nih Bapak Ibu ya. Jadi tolong upload foto Bapak Ibu di sosial media, tag Revo Indonesia, tag mentor Bapak Ibu, tag Pak Stephen, supaya Pak Stephen tahu betapa keseruannya kita hari ini Bapak Ibu, walaupun beliau tidak bisa mengikuti ya pada hari ini gitu. Iya. Oke, next Pak Ardi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sesi terakhir. Jadi kita akan infokan nanti Bapak Ibu ada acara kelulusan dan penutupan juga. Jadi Bapak Ibu pastikan nanti pantengin juga info di IG kami di Revo Indonesia, supaya nanti kita ada acara kelulusan di bulan Oktober ya Pak Ardi ya. Iya. Oke. Selanjutnya Pak Ardi. Sudah Pak Hidayat. Oke. Saya izin share screen. Nah, Bapak Ibu, jadi di minggu kali ini sesi terakhir kali ini kita mau ngapain sih Pak Ardi ini? Jadi kita ada 4 agenda Bapak Ibu ya. Kita akan membahas tryout yang kemarin Bapak Ibu. Jadi gimana nih kita bikin kelas yang bagus di Classroom, juga gimana kita bisa mengelola nilai di Google Sheet, dan juga bagaimana kita bisa mengelola sumber belajar maupun sumber pembelajaran kita di Chrome dan YouTube. Nah, baru nanti di sesi terakhir, bagian terakhir, itu kita ada persiapan pengimbasan dan ujian. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan tentang pengimbasan atau ujian, disimpan dulu Bapak Ibu, nanti bisa ditanyakan pada sesi akhir di sesi hari ini. Jadi kita akan membahas tryout yang kemarin dulu nih Pak Ardi nih. Oke, nah ya. Pak Ardi, kita akan bahas dari tryout kemarin dulu nih, di minggu ketiga nih Pak Ardi. Kita akan mulai dari membuat kelas di Google Classroom nih. Pak Ardi, silakan, apa mungkin yang poin-poin yang mau Pak Ardi highlight nih dalam membuat kelas di Google Classroom nih, Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Oke, iya Bapak Ibu sekalian, untuk yang hari ini kita akan review singkat aja ya Bapak Ibu, review singkat tentang tugas praktik minggu lalu. Nah, minggu lalu itu kita belajar Google Classroom, Sheet, dan sebagainya. Nah, untuk yang Google Classroom kita akan highlight sedikit tentang cara bikin kelas, terus ganti banner kelas, terus buat bikin tugas, invite, mengundang guru dan siswa, bagikan materi, bikin penilaian, juga mengolah datanya di Google Sheets. Nah, sekarang kita mulai dulu dari Google Classroom ya, Pak Hidayatur. Iya, betul Pak Ardi. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu nih, kita pengen tahu nih Bapak Ibu, siapa di sini Bapak Ibu yang sudah pakai Google Classroom nih selama ini nih, bisa tulis Bapak Ibu, dan apa sih Bapak Ibu dari Google Classroom yang paling Bapak Ibu suka nih? Fitur apa nih Bapak Ibu yang paling Bapak Ibu suka dan membantu sekali dalam proses pembelajaran Bapak Ibu nih? Nah, Ibu Veronica sudah menggunakan Google Classroom sejak awal COVID. Nah, tentu Bapak Ibu ini sepertinya sudah banyak sekali pengalaman dengan Google Classroom. Boleh berbagi di kolom komentar Bapak Ibu. Waduh, ada yang sampai pakai sejak kuliah nih, 2016 nih, luar biasa nih. Nah, fitur yang paling sering dipakai tugas siswa, tugas. Oke, ya. Bagus banget, bisa kolaborasi jarak jauh. Oke, nah, silakan. Sekarang kita review singkat aja ya Bapak Ibu. Yang pertama kita akan membuat kelas. Untuk membuat kelas Bapak Ibu seperti biasa langsung masuk ke Google Classroom, lalu jangan lupa pilih sebagai guru ya, karena kalau sebagai murid nanti tidak bisa membuat kelas, hanya bisa gabung ke kelas. Jadi pastikan. Tapi sepertinya nih semua orang di sini
sudah sebagai guru nih Pak Ardi ya, karena udah dipakai nih Pak Ardi nih, jadi Ya, bisa langsung. oke. Nah, oke, lalu langsung ketika kita buat kelas, langsung bikin kelas. Nah, buat kelas kasih nama. Lalu keterangan lainnya kalau dibutuhkan. Nah, beberapa praktik, ada beberapa praktik pembuatan kelas ini yang bisa dihadapi. Nah, praktik baik. Ada yang jadi beberapa sekolah itu ada yang setiap guru itu membuat kelas untuk pelajarannya sendiri, lalu nanti untuk monitoring kepala sekolah atau kurikulum itu dimasukkan ke dalam kelas ini. Ada juga yang membuat classroom itu khusus kurikulum misalnya. Jadi semua guru itu di dalam sekolah itu dibuatkan classroomnya oleh akunnya kurikulum, lalu gurunya tinggal join lalu ngasih materi di situ. Nah, itu tinggal menyesuaikan aja dengan karakter dan kebutuhan Bapak Ibu. Nanti siapa yang membuat kelas atau yang mengelolanya bagaimana, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tapi beberapa praktik baik yang sering dilakukan seperti itu. Bapak Ibu bisa membuat kelas sendiri, lalu untuk monitoringnya kurikulum dan kepala sekolah dimasukkan di dalamnya, atau kurikulum yang membuat lalu Bapak Ibu guru dimasukkan ke dalamnya. Tinggal menyesuaikan aja. Nah Pak Ardi, sebelum lanjut nih, kita pengen tahu nih Pak Ardi ya, Bapak Ibu ini masuk tim yang mana nih Pak Ardi ini ya? Yang satu mapel satu kelas, atau yang satu kelas banyak mapel nih Pak Ardi ini? Kita pengen tahu, silakan ditulis dulu Bapak Ibu sebelum ya sebelum Pak Ardi lanjut nih, kita pengen tahu nih Pak Ardi, penasaran di daerah-daerah Bapak Ibu atau di sekolah Bapak Ibu itu lebih prefer yang mana nih Bapak Ibu? Lebih suka yang mana nih? Satu mapel satu kelas, atau satu kelas banyak mapel nih Bapak Ibu? Oke, ada yang memakai ini nih Pak Ardi, satu mapel banyak kelas. Satu mapel banyak kelas. Oke, ada juga yang satu mapel banyak kelas. Ada yang satu kelas banyak mapel juga gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, di sini nggak ada benar salah ya Pak Ardi ya. Jadi memang menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing Bapak Ibu gitu. Wah mantap nih Bapak Ibu, ada juga yang satu mapel banyak kelas. Oke. Silakan Pak Ardi, kita udah bikin classroomnya. Selanjutnya ngapain nih supaya classroom kita itu lebih interaktif dan lebih bagus nih Pak Ardi? Apa yang harus dilakukan? Oke. Nah, begitu kelasnya jadi kan ya. Nah, ini pasti Bapak Ibu pengen menata dulu tampilannya gimana ya. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama misalnya pengen ganti banner tampilan di sini. Misalnya saya saya punya kelas misalnya ya saya ngajar kimia, terus ilustrasinya buku-buku doang kan kurang asik. Nah, Bapak Ibu bisa klik sesuaikan di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih foto yang sudah disediakan template di dalam Google Classroom ini, atau Bapak Ibu juga bisa upload foto sendiri. Oh, bisa upload foto sendiri. Kalau pakai akun bisa Bapak Ibu bisa upload dari lokal komputer Bapak Ibu. Nah, terutama kalau Bapak Ibu punya akun Belajar ID, nah kan itu bisa apply di Canva for Education, lalu bisa bikin ilustrasi macam-macam. Nah, itu bisa dipakai Bapak Ibu, download lalu diupload di Google Classroom. Jadi bisa bikin custom sendiri, tulisannya bisa unik atau gambarnya lebih unik dan lebih menarik untuk anak-anak. Itu kalau mau ganti banner Bapak Ibu langsung tinggal sesuaikan aja. Nah, di bagian banner ini lalu di klik bagian sesuaikan. Sesuaikan, oke. Terus kita Bapak bisa Ibu pengen foto ya, foto sendiri. Pilih foto ini, pilih foto yang sudah tersedia di Google Classroom, ilustrasi yang sudah tersedia di sini. Nah, itu klik pilih foto. Kalau Bapak Ibu sudah punya foto sendiri, ini Bapak Ibu bisa pilih klik upload lalu pilih dari komputer Anda. Nah, ini Bapak Ibu bisa
Bapak Ibu nih, langkah pertama nih kalau udah bikin kelas, Bapak Ibu usahakan buat kelas Bapak Ibu itu lebih personal ya Bapak Ibu. Jadi bikin kelas yang memang bisa membedakan antara kelas Bapak Ibu dengan mungkin pendidik lain ya. Jadi mungkin dikasih identitas, mungkin kelas matematika Ibu, misalkan Ibu Rina gitu, atau kelas bahasa Indonesia Pak Ardi gitu. Jadi siswa itu juga lebih termotivasi dan lebih gampang menemukan kelasnya gitu ya Pak Ardi ya. Iya, betul. Nah, sekarang setelah membuat ganti banner, membuat kelas, nah sekarang kita akan coba membuat tugas. Oh, sebentar. Sebelum bikin tugas kita harus memasukkan orang-orangnya dulu, Bapak Ibu. Nah, betul. Kelasnya harus ada isinya nih, Bapak Ibu ya. Kita sudah bikin kelas, punya ruangan, masa kosongan gitu. Nah, untuk mengundang orang ke dalam kelas itu ada dua peran ya, Bapak Ibu. Ada peran guru, pengajar, dan juga peran siswa. Untuk menambahkan guru, ini Bapak Ibu bisa klik di bagian pengajar ini, lalu klik undang pengajar. Nah, ini misalnya saya undang Pak Hidayatur, jadi guru di sini. Nah, lalu nanti setelah saya undang Pak Hidayatur menerima, nanti akan bisa mengajar di sini. Bedanya apa sih pengajar sama siswa itu? Kalau pengajar ya dia bisa memberi materi, dia bisa memberi tugas, dia bisa memberikan penilaian. Tapi kalau siswa tidak bisa, hanya bisa membaca materi, mengerjakan tugas gitu. Nanti tampilannya juga akan berbeda. Gitu. Kalau untuk mengundang siswa, kalau mengundang siswa itu ada dua cara, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengundang satu persatu, memasukkan anaknya satu persatu. Tapi kan siswa saya ada banyak nih Pak Ardi, ada 40 misalkan, ada 36. Masa satu-satu Pak Ardi? Nah, bisa satu persatu. Kalau Bapak Ibu ingin cepat, itu Bapak Ibu tinggal membagikan link ke classroom-nya ini. Bisa pakai link ya. Bagian undang siswa ini ada dua cara, masukkan email atau link di atasnya ini langsung di copy, disalin jebret, lalu Bapak Ibu bagikan melalui grup, misalnya grup chat atau dikasih ke dokumen yang dibagikan ke anak-anak, itu bisa juga. Jadi ada dua cara, bisa memasukkan secara manual pakai email, atau link undangan yang di atas ini, link undangan yang di atas ini dibagikan. Pak Ardi mungkin stop dulu, ada yang bilang nih bisa juga pakai kode kelas nih Pak Ardi. Gimana kalau kita pakai kode kelas? Ada di mana tuh Pak Ardi kode kelas tuh? Kode kelas itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa juga pakai kode kelas. Kode kelas itu nanti fungsinya seperti ini. Ini kan kode kelasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke halaman streamingnya ini, halaman berandanya Google Classroom Bapak Ibu. Lalu nanti kalau pakai kode kelas itu, ini diberikan ke anak-anak kodenya ini. Lalu nanti ketika anak-anak masuk ke Google Classroom, dia opsinya yang ini, tambah gabung ke kelas. Jadi tinggal masukin di aja halaman utama Classroom ini, klik tambah, lalu gabung ke kelas, lalu kode kelasnya tadi dimasukkan. Ya, ini bisa juga menggunakan kode kelas. Bapak Ibu, ada 3 cara ya untuk menambahkan peserta didik. Yang pertama itu menambahkan satu persatu menggunakan emailnya peserta didik. Kalau Bapak Ibu belum sempat mengumpulkan, Bapak Ibu bisa juga langsung membagikan link ke Google Classroom-nya. Jadi anak-anak tinggal ngeklik linknya lalu bisa langsung masuk ke kelasnya, atau Bapak Ibu memberikan kode kelasnya. Kode kelas ini, nah kalau kode kelas ini misalnya bisa di print atau ditulis di papan tulis atau di kelas gitu. Nah, nanti anak-anak ketika butuh untuk lihat materi itu, mereka tinggal memasukkan kode kelasnya ini pas join di Google Classroom. Seperti itu. Oke, ya. Pak Ardi, kita udah undang murid. Nah, berikutnya Pak Ardi, itu kita pasti tentu harus mengisi materi dan tugas nih Pak Ardi, benar nggak?
Betul. Jadi supaya murid yang bergabung itu sudah bisa mulai belajar. Nah, sekarang gimana nih cara kita bikin materi sama bikin tugas nih, Pak Ardi? Nah, untuk bikin tugas ini ada di sini Bapak Ibu. Di tab tugas kelas ini lalu diklik buat. Nah, di sini ada banyak macam hal yang bisa Bapak Ibu bikin. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi, atau bisa menggunakan lagi postingan. Nah, tugas itu kalau kita bikin tugas berarti kita ngasih sesuatu untuk dikerjakan. Dibuatlah karangan atau buatlah observasi atau buatlah segala macam itu. Nah, lalu kalau tugas kuis gini kita memberikan kuis dalam bentuk form menggunakan Google Form. Nah, ini tugas kuis. Kalau pertanyaan kita membuat pertanyaan untuk diskusi, untuk memantik diskusi untuk anak-anak. Lalu kalau materi itu kita memberikan sesuatu untuk dilihat, ditonton atau dibaca itu. Lalu kalau menggunakan kembali postingan, ini kita menggunakan lagi postingan yang sudah pernah kita pakai, entah itu tugas atau kuis atau pertanyaan atau materi. Kita bisa pakai lagi, jadi Bapak Ibu nggak perlu setiap kali mengajar di kelas yang lain materinya sama terus Bapak Ibu bikin lagi untuk di sini. Kita itu nggak perlu, Bapak Ibu bisa menggunakan lagi, gunakan kembali postingan. Lalu topik, kalau topik ini digunakan untuk misalnya membuat penggalan. Di dalam kelas ini ada beberapa penggalan, misalnya satu materinya apa. Atau kalau misalkan sekarang, kalau dulu ya Pak Ardi ya, itu biasanya dipakai buat KD nih Pak Ardi, KD ya. KD itu juga bisa pakai topik Bapak Ibu. Atau mau dibuat bikin sistem per minggu, nah itu juga bisa Bapak Ibu. Ya itu bisa juga. Nah, ini bisa digonta-ganti Bapak Ibu sesuaikan dengan namanya. Pertama tugasnya apa, terus bikin lagi minggu kedua tugasnya apa gitu. Nah, setelah kita bikin topik ini nanti gunanya untuk ketika kita membuat tugas atau materi, misalnya kita bikin tugas ini, nanti kita bisa menentukan tugas ini nanti masuk ke topik yang mana, mau bikin topik baru atau dimasukkan ke topik yang sudah ada, misalnya topik pertama tugas. Nah, untuk membuat tugas Bapak Ibu di sini lalu klik tugas, beri nama tugasnya, lalu untuk siapa ini ada dua macam. Untuk siapa ini pertama adalah kelasnya, lalu yang kedua orangnya. Nah, kita bisa menentukan tugas ini. Kalau Bapak Ibu punya beberapa kelas ya, itu Bapak Ibu bisa memberikan penugasan langsung ke beberapa kelas. Jadi tidak hanya satu kelas bikin tugas sendiri, lalu nanti kelas berikutnya bikin tugas lagi. Kalau tugasnya sama, memang tugasnya sama, yang dikerjakan sama, petunjuknya sama, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini. Jadi tugas ini nanti saya post, saya berikan untuk kelas mana aja, gitu, misalnya. Nah, setelah ini, setelah menentukan kelasnya, nanti Bapak Ibu bisa otomatis langsung ketika posting tugas ini langsung diberikan ke 4 kelas ini. Atau Bapak Ibu bisa milih juga ketika memberikan ke hanya satu kelas, ini Bapak Ibu bisa memilih nama siswanya. Sebentar saya kasihkan contoh kelas saya ya. Pak Ardi mungkin bisa agak di zoom sedikit Pak Ardi biar lebih jelas ya. Oh iya sebentar. Oke, sebentar saya yang ada. Bapak Ibu kalau misalkan kira-kira ini blur atau kurang jelas, di YouTube-nya pastikan diganti ke resolusi yang lebih tinggi ya Bapak Ibu ya. Oh, sebentar.
Oke, mungkin sambil menunggu saya akan menjawab beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Atau ada komen juga nih. Oke. Dari Bu Ninda nih, apakah di Classroom bisa ngundang lewat Google Group langsung? Pak Ardi. Mengundang lewat Google Group. Nah, mengapa tidak? Karena tadi kan ada 3. Mengundang melalui Google Group. Oke. Jadi di siswa itu masukin email Google Group-nya nih Pak Ardi, bisa nggak? Oke, di sini menggunakan email Google Group-nya ya. Iya. Bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lebih dulu membuatkan grup untuk kelas gitu misalnya, Bapak Ibu bisa juga pakai itu. Jadi tidak lagi nambahkan satu persatu juga ya Bapak Ibu. Itu bisa salah satu trik juga yang bisa Bapak Ibu pakai. Tapi itu nanti Bapak Ibu harus bikin grupnya lebih dulu. Ya, oke. Nah, lanjut nih Pak Ardi, kita coba bikin tugas ya. Coba yang misalnya saya ambil contoh salah satu classroom di GMT. Nah, Bapak Ibu akan bisa lihat bedanya ketika kelasnya sudah ada orangnya. Nah, ketika Bapak Ibu membuat tugas dan memberikan tugasnya itu di satu kelas, nah Bapak Ibu bisa memilih siapa saja yang mau saya kasih tugas. Bisa semua atau hanya beberapa anak. Seperti itu. Jadi, ini akan berguna misalnya ketika yang tugas yang pertama itu diberikan ke semua anak, lalu misalnya ada remedi atau perbaikan atau pengayaan. Nah, tugas-tugas yang semacam itu nanti Bapak Ibu bisa memilih, yang untuk pengayaan ini misalnya hanya 5 anak ini atau 6 anak ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan metode ini, nanti yang menerima tugas itu hanya 6 orang ini saja. Tapi kalau untuk menggunakan fitur ini Bapak Ibu harus memastikan ini hanya diberikan ke satu kelas ya. Jadi kalau menggunakan metode yang diposting untuk beberapa kelas, itu Bapak Ibu tidak bisa memilih anaknya. Dan kalau untuk posting beberapa kelas itu hanya bisa digunakan untuk posting tugasnya, nanti akan diberikan ke semua anak. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan, saya mau posting ke semua anak di semua kelas atau saya ingin memberikan hanya untuk beberapa anak. Kalau untuk beberapa anak Bapak Ibu harus masih memberikannya di satu kelas saja, lalu nanti semua siswanya ini diganti anak atau orang yang Bapak Ibu pilih. Ini untuk mungkin bisa bikinnya di kelas percobaan ya, Pak Ardi ya. Bikin tugasnya. Nah, Bapak Ibu ada yang penasaran nggak nih, gimana kita bikin tugas di GMT nih? Kenapa kok setiap orang tuh bisa ada namanya ya, Pak Ardi ya? Apakah kita tulis satu-satu nih, Bapak Ibu ya? Oh, tidak, Bapak Ibu. Untuk membuat tugas, untuk memberikan nama itu nanti langsung otomatis, Bapak Ibu. Misalnya saya... Nah, gimana tuh, Pak Ardi nih? Mungkin bisa didemokan nih. Berikan jenis atau menulis. Itu mungkin bisa dari awal aja Pak Ardi, bikin dari awal aja itu kan ngedit ya, jadi biar ketahuan tuh bedanya. Bikin tugas baru aja. Sambil nunggu Pak Ardi, saya sambil balesin juga. Ada pertanyaan, ada berapa batasan siswa nih Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pakai akun Belajar ID nih ya, Bapak Ibu itu bisa 1.000 Bapak Ibu dalam satu kelas. Jadi ini ibaratnya kalau sekolahnya ada 1.000 siswa, aduh ini bisa satu sekolahan masuk ke dalam satu kelas doang nih Bapak Ibu ya. Iya. Nah, oke. Misalnya saya mau bikin tugas jenis pekerjaan, lalu
saya mau tugasnya gini, saya mau anak-anak mendeskripsikan atau menggambarkan, memberikan penjelasan tentang pekerjaan yang mereka inginkan. Saya memberikan template yang akan mereka gunakan. Itu sudah saya letakkan di Google Drive, lalu saya tinggal panggil aja, klik di bagian Drive, lalu saya berikan template yang saya miliki. Kayak saya misalnya jenis-jenis pekerjaan. Nah ini. Oke. Nah, ketika saya memberikan tugas itu, saya punya pilihan, anak-anak bisa melihat file ini, bisa mengedit, membuat salinan. Nah, ketika kita milih siswa hanya melihat, berarti mereka hanya bisa melihat saja. Melihat saja ini biasanya digunakan sebagai panduan. Nah, seperti misalnya Bapak Ibu di GMT, nah ketika Bapak Ibu lihat panduan, itu fiturnya hanya dapat melihat file. Jadi anak-anak Ya, jadi nggak bisa diedit ya Bapak Ibu bisa ya. melihat saja. Anak-anak tidak bisa mengedit. Kalau siswa dapat mengedit file, itu biasanya digunakan untuk file atau berkas yang digunakan yang dikerjakan bersama. Misalnya ide kegiatan camping misalnya, atau ide kegiatan liburan sekolah, atau ide pentas seni sekolah gitu. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya mengumpulkan ide bersama anak-anak, ya anak-anak silakan ditulis atau dijelaskan konsep acaranya di sini, lalu tiap anak mengerjakan di berkas yang sama, itu bisa menggunakan metode ini. Anak-anak siswa dapat mengedit file. Tapi kalau itu kan seperti saya tadi, tiap anak menjelaskan pekerjaan yang mereka sukai di slide-nya masing-masing, tapi dengan format yang sudah saya berikan, maka Bapak Ibu akan lebih cocok menggunakan yang pilihannya buat salinan untuk setiap siswa. Dengan pilih ini, nanti setiap anak akan mendapatkan salinan ini. Ibaratnya seperti fotokopi Bapak Ibu. Fotokopi Bapak Ibu, benar Pak Andi. Secara fisik kan Bapak Ibu memfotokopi lalu membagikan ke anak-anak. Nah ini konsepnya sama. Ini difotokopikan sama Google, tapi nggak pakai kertas. Nanti anak-anak akan, tiap anak akan mempunyai file baru dengan namanya sendiri. Nanti ini jenis-jenis pekerjaan nanti otomatis akan diberi nama anak-anak. Ketika anak-anak mau buka nanti, misalnya saya punya murid Pak Hidayatur, nanti otomatis ketika anak membuka tugasnya ini, nanti akan ada namanya Hidayatur jenis-jenis pekerjaan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi otomatis Bapak Ibu tidak perlu lagi memberi nama satu persatu di tugasnya ini, tapi dia otomatis ketika Bapak Ibu memilih buat salinan untuk setiap siswa, tiap anak itu akan mendapatkan salinan dengan namanya sendiri. Begitu. Oke Pak Ardi, ini mungkin Bapak Ibu sudah paham nih ya Pak Ardi ya. Jadi kalau kita mungkin bisa lanjut nih Pak Ardi, kita sudah bisa membuat tugas nih. Cuma Pak, saya penasaran nih Pak Ardi, tadi di Google Classroom, di Belajar ID tadi ada sesuatu yang beda nih. Ada Google Meet-nya nih Pak Ardi. Mungkin bisa dijelaskan nggak Pak Ardi, bedanya Google Meet yang ada di Classroom itu apa sih dengan Google Meet yang kalau kita buat di luar Classroom gitu? Oke, nah Google Meet di dalam Classroom itu ada di sebelah kiri. Nah, untuk mengaktifkan ini Bapak Ibu harus masuk ke setelan kelasnya dulu. Lalu, nah ini Meet-nya ini hanya Bapak Ibu yang bisa pakai atau bisa dilihat anak-anak. Nah, supaya bisa tampil di tampilannya anak-anak, di halaman berandanya anak-anak ini, Bapak Ibu harus menyalakan ini. Nah, kalau ini sudah dinyalakan, lalu diklik simpan, nah, nanti akan tampil di sebelah sini. Anak-anak misalnya ketika mereka yuk diskusi yuk tentang topik apa, itu mereka bisa langsung pakai link Meet di kelasnya misalnya. Nah, untuk join di Meet Google Classroom ya Bapak Ibu, gampang, sudah ada tombolnya di sini, tinggal klik gabung. So, nanti otomatis akan masuk ke Google Meet kelas ini. Oke. Nah, istimewanya tapi adalah ada bedanya ya. Istimewanya apa nih? Betul, ketika Bapak Ibu menggunakan Meet di Google Classroom, otomatis yang menjadi
Jadi siswa itu nggak bisa masuk ya Pak Ardi kalau gurunya belum masuk berarti ya. Oke. Betul, Bapak Ibu. Jadi kan lebih aman dan lebih terkontrol di sini daripada membuat link meet dengan link meetnya random langsung bikin gitu. Nah itu kan siapa saja bisa menjadi host. Tapi kalau di sini hanya Bapak Ibu bisa menjadi host. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu tips nih dari Pak Ardi juga kalau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan pembelajaran via daring misalkan nanti lewat Google Meet. Nah, Bapak Ibu dapat gunakan Google Meet yang ada di Classroom nih Bapak Ibu supaya nanti yang hanya bergabung ke dalam pembelajaran itu hanya siswa-siswi yang ada di kelas tersebut aja. Jadi siswa di kelas lain atau bahkan sekolah lain itu nggak bisa masuk Bapak Ibu. Jadi memang pembelajarannya ini lebih aman Bapak Ibu dan lebih private ya gitu. Iya. Untuk jumlah siswa yang bergabung dalam Google Meet itu masih sama untuk yang belajar ID ini 100 ya. Ya. Nah Pak Ardi mungkin kita bisa lanjut nih Pak Ardi. Kita mungkin udah masuk ke spreadsheet kali ya. Kita udah belajar mau ngolah nilai nih Pak Ardi nih. Oke. Untuk penilaian Bapak Ibu yang cara paling cepat untuk Bapak Ibu bisa ngambil nilai dari Classroom Bapak Ibu. Tetapi pastikan ketika untuk nilai yang mau diambil itu Bapak Ibu sudah mengembalikan penugasannya. Jadi tugas-tugas yang diberikan itu pastikan sudah dinilai lalu bisa nanti setelah itu nilainya baru bisa diunduh. Jadi kita masuk aja ke salah satu tugasnya. Oke, saya sambil jawabin ya Pak Ardi. Ini ada pertanyaan. Berapa lama Meet di Classroom? Oke, untuk berapa lama Bapak Ibu? Itu 24 jam Bapak Ibu. Sekuatnya Bapak Ibu ya, Pak Ardi ya. Itu jadi memang sekuatnya Bapak Ibu. Ada juga pertanyaan. Kalau Meet yang di Classroom bisa diagendakan juga waktunya. Kalau di Classroom itu belum bisa diagendakan, jadi ketika emang mau menyelenggarakan Meet pada saat itu tinggal klik aja tombolnya gitu. Dan untuk fiturnya sama aja dengan Google Meet yang Bapak Ibu biasa pakai di Google Meet biasa ya. Jadi cuma ini di Classroom lebih aman aja nih Bapak Ibu. Lebih aman karena yang bisa join hanya untuk siswa kelas tersebut. Iya, mengajak masuk Google Meet-nya dari Classroom. Ya, anak-anak silakan buka Google Classroom-nya, kita pakai link Google Meet yang ada di Classroom. Seperti itu. Oke, nyaman, siswa juga suka nih pakai Google Classroom, kata Pak Tata Pujianto. Oke, terima kasih Pak Tata. Memang Google Classroom ini sangat memudahkan ya, mudah dipakai juga. Dan saya melihat banyak pertanyaan nih Pak Ardi. Google Meet sekarang udah nggak bisa ngerekam nih, atau apakah Google Meet di Classroom dapat merekam? Baik Bapak Ibu, saya konfirmasi ulang lagi, saya jelasin lagi ya. Untuk Google Meet Bapak Ibu itu saat ini di Belajar ID sudah tidak bisa merekam Bapak Ibu, karena memang pada awalnya fitur rekaman itu hanya ada di edisi terbatas untuk Google Workspace Verification. Cuma memang karena pada saat pandemi kemarin terjadi, Google itu memberikan fitur itu secara cuma-cuma untuk Belajar ID juga termasuk. Nah, cuma ketika ini pandemi sudah mulai reda, Google menariknya kembali Bapak Ibu. Jadi memang sejak awal rekaman di Google Meet itu hanya ada di versi berbayar Bapak Ibu. Silakan Mardi, mungkin bisa pakai spreadsheet aja yang lain yang ada. Iya, oke. Ini kalau terlalu lama ya. Jadi saya agak berhenti. Sekarang kita langsung aja ke spreadsheet ya. Misalnya Bapak Ibu tadi sudah mendownload, mengunduh nilai dari Classroom Bapak Ibu. Silakan langsung buka di nilai lalu pilih tugasnya aja ya. Nanti bisa di-download sebagai spreadsheet. Nah, lalu nanti setelah spreadsheet
masuk di spreadsheet Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu hanya membutuhkan rata-rata nilai itu sebenarnya sudah ada langsung ketika Bapak Ibu mengunduh nilai itu sebenarnya sudah ada langsung. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengolah sendiri, misalnya sudah ada di spreadsheet, misalnya bukan penugasan lain yang formulanya harus dibikin sendiri, bisa Bapak Ibu. Nah, ada banyak rumus atau formula yang bisa Bapak Ibu pakai di sini. Nah, kalau Bapak Ibu sebelumnya udah terbiasa pakai Excel, Bapak Ibu bisa juga pakai di sini. Misalnya saya mau mencari rata-rata, berarti tinggal pakai rumus yang biasa kita pakai, average. Lalu, ini enaknya ketika kita mengetikkan rumus di sini, kita itu udah langsung diberi saran. Nah, bentuknya, formatnya seperti apa, jadi kita bisa memastikan kalau yang rumus yang mau kita pakai itu formatnya sudah benar. Misalnya saya mau cari rata-rata, oke. Nilainya yang mau di rata-rata mana, kolom barisnya apakah ini sudah benar. Kalau ini sudah benar, langsung aja kita bisa pilih. Nah, lalu dia akan sudah menghitung. Oke nih Pak Andi nih, kalau misalkan di Google Spreadsheet itu kan enaknya karena produk Google ya, itu kita bisa kerja kolaborasi kan ya sama teman sejawat ya, sama rekan pendidik, buat misalkan ada buku rapor nih dalam bentuk spreadsheet, itu kita isi sama-sama, itu bisa lebih cepat Bapak Ibu. Cuma nih Pak Andi ada kasus nih ya, kalau misalkan mau kolaborasi itu ada kasus guru lain mungkin itu nggak sengaja itu mengedit nilai bukan mapelnya nih Pak Andi, itu kita bisa lindungi nggak? Jadi nilai mapel saya itu hanya saya aja nih yang ngisi, bukan guru lain gitu. Bisa Bapak Ibu, misalnya ini konteksnya adalah buku nilai, Bapak Ibu bisa membuat beberapa sheet di sini. Nah, tiap sheet itu bisa diprotek Bapak Ibu. Jadi misalnya sheet yang ini hanya bisa diedit oleh misalnya kurikulum saya dan guru yang bersangkutan. Nah, ini kita bisa atur di sini. Bapak Ibu bisa langsung klik kanan di bagian sheet-nya ini, lalu diklik lindungi sheet. Nah, lindungi sheet ini kita bisa atur misalnya ini sheet Ardi. Lalu diklik setel izinnya. Nah, di sini lalu kita atur siapa yang bisa mengedit ini. Misalnya saya dan Pak Hidayatur misalnya. Oke. Nah, lalu klik selesai. Nah, setelah ini disimpan, ketika kita membagikan sheet ini ke orang lain, misalnya saya bagikan ke orang lain. Misalnya saya membagikan ini ke Pak Gusman atau ke Coach Steven. Coach Steven bisa melihat, tetapi yang bisa mengedit sheet ini hanya saya dan Pak Hidayatur. Ya. Karena ini sheet ini sudah dilindungi. Jadi Bapak Ibu dapat melindungi tadi ya, seperti kata Pak Ardi, dan juga tidak hanya sheet, tapi juga rentang nih ya Pak Ardi ya. Jadi bisa sel-sel tertentu kita lindungi nih. Nah Pak Ardi nih, kita udah bisa membatasi nih supaya nggak diedit guru lain ya. Cuma ada kalanya juga kita pengen data itu kita bisa filter nih Pak Ardi. Itu gimana caranya ya Pak Ardi ya untuk memfilter datanya tuh? Untuk memfilter data, oke. Nah, tampilan filter Bapak Ibu, untuk mengeluarkan tampilan filter ada di sini. Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu tinggal klik gather-nya aja, lalu langsung klik di icon buat filter ini, atau di data lalu buat filter. Ada dua tempat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung aja di barisan toolbar ini, lalu cari icon corong ya buat filter, atau di sini data lalu buat filter. Gitu. Ini nanti akan menjadikan filter. Ini akan jadi filter untuk data yang Bapak Ibu miliki. Tuh. Nah, kan kadang kalau kita berkolaborasi itu kan
yang ngakses kan nggak hanya satu orang. Nah, ketika saya Betul, misalnya betul, Pak membuat Ardi. filter, nah, ketika saya membuat filter, mengurutkan filter di sini lah, lalu yang lain kan nanti keedit juga. Edit juga, betul. Nah, supaya yang saya lihat di tampilan saya ini hanya saya saja yang melihat, orang lain tidak ikut teredit. Gimana caranya? Nah, itu ada di Ya, tampilan filter. tampilan filter. Mungkin diulangi lagi Pak Ardi lebih jelas lagi, mungkin bisa digedein biar Bapak Ibu bisa tahu nih. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu membuat filter supaya tidak mengganggu orang lain yang sedang bekerja juga, Bapak Ibu dapat menggunakan tampilan filter ya Pak Ardi ya. Caranya Bapak Ibu blok aja dulu semua, nggak apa-apa. Kemudian habis itu ke data ya Pak Ardi ya. Ya, betul. Ke data, tampilan filter, kemudian buat tampilan filter baru ya Pak Ardi ya. Iya. Nah, ini dikasih nama dulu misalnya data yang Bapak Ibu butuhkan itu misalnya hanya rata-rata saja. Rata-rata saja, tinggal dikasih nama aja, lalu sudah tinggal disortir aja filternya Bapak Ibu. Nah, nanti yang tampil di sini kita urutkan ya misalnya. Nah, nanti yang tampilan ini bedanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu filternya ini filter khusus, tampilannya ini khusus yang custom. Nah, ini warnanya hitam. Jadi orang lain yang nanti akan melihat di sini itu nggak akan melihat tampilan ini. Itu tidak akan membingungkan orang lain. Yang melihat tampilan ini hanya yang bisa melihat tampilan rata-rata, filter rata-rata ini aja. Jadi itu akan memudahkan ketika Bapak Ibu bekerja sama dengan banyak orang, terus pakai filter, terus coba aku ingin lihat tampilan filter untuk nilai 1 saja atau tampilan filter untuk nilai 2 saja. Nah, ketika orang lain ingin melihat itu, dia tetap bisa melihat, tapi tidak membingungkan orang lain. Itu fungsinya Bapak Ibu. Oke nih, coba kita ada pertanyaan nggak nih Pak Ardi ya? Ada yang komen dari Bu Imron nih, katanya memakai spreadsheetnya agak kurang dipahami nih, masih agak susah katanya. Padahal dia bisa mengikuti untuk Google Slides sama Google Slides katanya gitu. Gimana nih Pak Ardi komentarnya? Iya, ini seperti apa ya? Ini seperti bahasa ya Bapak Ibu. Jadi semakin sering dipakai itu akan semakin terampil. Gitu. Ini keterampilan yang memang butuh sering dipakai. Jadi terutama sheet ya Bapak Ibu, Google Sheet Bapak Ibu yang biasanya kalau melihat angka itu takut sebenarnya. Kalau Bapak Ibu biasa pakai Google Sheet nanti sebenarnya akan semakin dipermudah. Jadi emang harus dibiasakan aja, biasakan mengolah data di Google Sheet. Nah, nanti misalnya saya butuh menghitung apa gitu, nah nanti saling belajar aja Bapak Ibu, atau saling bertanya di komunitasnya, pasti akan ada saling yang mau membantu. Karena kalau ini sama seperti Bapak Ibu sering menggunakan akan semakin terampil. Ya. Betul kata Pak Iwan juga nih, Pak Iwan komen nih, kalau terbiasa sama Excel saya kira spreadsheet akan mudah aja nih Pak Ardi. Betul ya Pak Ardi, memang spreadsheet ini mirip banget Bapak Ibu sama Excel. Jadi Bapak Ibu kalau udah terbiasa pakai Excel, pindah ke spreadsheet yang lebih kolaboratif itu akan tidak ada kendala harusnya ya. Karena dari segi rumus juga fun fact ini ya Bapak Ibu, rumus di spreadsheet itu 90% lebih itu mirip banget, sama persis dengan Excel nih. Jadi Bapak Ibu rumus-rumusnya masih sama nih. Bahkan ada beberapa rumus yang hanya ada di spreadsheet Bapak Ibu. Rumus canggih yang hanya ada di spreadsheet tapi nggak ada di Excel nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan udah terbiasa pakai Excel kemudian terus pindah ke spreadsheet supaya kerjanya lebih kolaboratif dan nggak gampang hilang datanya, itu sama aja sih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin merasa susah, mungkin juga karena belum terbiasa untuk pakai Excel dulu gitu. Itu aja. Bisa karena terbiasa Bapak Ibu, itu ada kata ngomong gitu.
Oke nih Pak Ardi, Yes. oke kita sudah nih ya, udah mengolah data, memfilter data nih. Sekarang mungkin sebagai guru Bapak Ibu, saya pengen tahu nih, sebagai guru itu kan pembelajar sepanjang hayat juga ya Bapak Ibu. Ada pepatah ngomong guru itu adalah Bapak Ibu sebagai guru itu berhenti sebagai guru bukan ketika Bapak Ibu keluar dari sekolah Pak Ardi, tapi ketika Bapak Ibu itu berhenti belajar nih Pak Ardi. Setuju nggak nih Bapak Ibu ya? Jadi seorang guru itu memang dituntut untuk belajar sepanjang hayat Bapak Ibu. Nah, dalam proses belajar itu pasti Bapak Ibu juga pasti mengumpulkan banyak sumber belajar ya Pak Ardi ya, maupun sumber pembelajaran untuk siswa nih. Nah, cuma masalah yang terjadi nih Pak Ardi, itu kadang saya lupa nih buka website ini bagus, kemudian ada pekerjaan ketutup, terus mau buka lagi tadi websitenya apa namanya ya Pak Ardi, atau waktu itu browsing nemu website bagus tapi lupa, terus lupa jadi hilang lagi nih, sayang banget ya Pak Ardi ya. Nah Bapak Ibu itu kita bisa pakai yang namanya bookmark nih Pak Ardi nih ya, saya mungkin akan demokan Pak Ardi izin ya. Nah Bapak Ibu mungkin sudah kelihatan ya Pak Ardi ya layar saya ya. Iya sudah. Sudah ya, oke. Nah, baik Bapak Ibu, bookmark itu apa sih? Jadi kalau Bapak Ibu pernah pakai WA, pasti ada yang namanya pesan dibintangi ya Bapak Ibu. Nah, itu juga sama Bapak Ibu. Di bookmark ini di Google juga kita ada namanya bookmark supaya Bapak Ibu dapat menyimpan link-link penting tentang proses belajar Bapak Ibu, sumber belajar, sumber materi buat siswa. Bahkan kalau Bapak Ibu ikut PPG, guru penggerak, itu juga kan pasti banyak sumber ya Bapak Ibu. Itu kadang kita nggak ingat, pasti nggak hafal. Nah itu Bapak Ibu bisa pakai bookmark supaya bisa lebih gampang ditemuin kalau mau dipakai lagi. Nah caranya gimana Bapak Ibu? Nah kita bisa, misalkan saya punya misalkan nih ya, punya website nih Google for Education nih, atau Belajar ID nih Bapak Ibu ya, Belajar ID. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sudah baca-baca, oh ternyata isinya bagus nih. Ya, isinya bagus nih Pak Ardi ya. Saya pengen bookmark ini nih. Saya nggak lupa. Caranya Bapak Ibu bisa ke pojok kanan atas ya. Nah, Bapak Ibu bisa pojok kanan atas, kemudian di sini ada tanda bintang. Kelihatan nggak Pak Ardi? Ya, di halaman address bar-nya itu. Ya, di baris ya. address bar-nya ya, dan tanda bintang. Bintang. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa ini nih. Bapak Ibu bisa kasih nama, atau Bapak Ibu bahkan kalau mau kelola Bapak Ibu foldernya, bookmarknya itu bisa dimasukkan ke dalam folder Bapak Ibu. Jadi misalkan nih, oh saya mau bikin folder khusus yang isinya itu tentang materi dari Belajar ID, ya udah, berarti saya kasih nama foldernya Belajar ID. Kemudian kita save. Nanti kita misalkan bisa bikin di bookmark barunya ini Belajar ID. Nah, nanti di sini sudah muncul nih. Di Belajar ID kita ada websitenya Belajar ID Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga ini harus sesuatu yang dibiasakan ya Pak Ardi ya. Saya kasih contoh nih Pak Ardi ya. Bikin apa namanya? Bentar dulu saya stop. Saya buka. Harus dibiasakan Bapak Ibu, karena menurut saya ini pembiasaan yang bagus sekali kalau kita punya koleksi sumber pembelajaran yang rapi nih. Sudah tampil nih? Tampil ya Pak Ardi ya? Sudah. Oke. Nah, baik. Ini kalau Bapak Ibu, ini ada di akun pribadi saya Bapak Ibu. Saya itu udah nyimpen banyak bookmark. Kalau Pak Ardi lihat nih ya, bisa nggak dilihat nih Pak Ardi? Di atas-atas nih. Oke, kalau enggak, saya misalkan ke sini Bapak Ibu, bookmark, ke bookmark manager Pak Ardi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di akun pribadi saya, itu saya nyimpen banyak folder bookmark Bapak Ibu. Isinya itu ya misalkan buat pembelajaran Bapak Ibu. Di sini ada situs-situs pembelajaran yang udah saya simpen nih. Jadi supaya nanti kalau misalkan saya mau pakai lagi, itu saya gampang nemunya nih. Oh kayak misalkan di sini ada apa ya? Ada Kahoot Bapak Ibu, saya nyimpen. Kemudian ada juga Edpuzzle.
Kemudian di sini kalau Pak dilihat apa lagi nih? Saya banyak sekali nyimpen bookmark Bapak Ibu. Kalau misalkan di bahasa Inggris saya juga nyimpen gitu. Nah Bapak Ibu mungkin ini jadi bisa praktik baik ya Pak Ardi ya buat mengelompokkan bookmark yang udah kita kumpulin nih supaya lebih rapi gitu. Dan ini juga bisa dicari nih. Misalkan saya mau cari bisnis ada nggak ya? Oh ada ternyata. Ardi jadi kita bisa tinggal buka aja nih. Nah udah deh, jadi langsung masuk ke kuisisnya gitu. Ada pertanyaan nggak nih Bapak Ibu? Jadi nggak perlu lagi ada drama. Aduh itu pembelajaran itu linknya apa ya? Gitu. Kemarin saya lihat website itu linknya apa ya? Nah, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa pakai bookmark, ketika dapat website yang bagus langsung di bookmark, ditaruh di folder yang sesuai. Nah nanti Bapak Ibu tinggal ingat aja foldernya apa, misalnya folder. Ya, atau bisa langsung di search ya Pak Andi ya di sini ya. Saya mau cari kuisis ada nggak linknya ya? Oh ada tadi ternyata. Nah, Kahoot nih. Oh tadi ada nih linknya. Ini linknya. Nah, Bapak Ibu nggak harus mengingat linknya sampai titik, strip, huruf-hurufnya. Bapak Ibu cukup mengingat kata kuncinya aja. Nah, nanti kalau butuh cari bisa langsung cari di bookmarknya itu. Bapak Ibu foldernya sudah sangat kompleks, tinggal cari aja di situ. Nah ini ada pertanyaan Coach Ida. Ada yang bertanya kalau bookmark itu apakah bisa diakses secara offline, Coach? Kalau bookmark itu nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk menyimpan bookmark, untuk membuka bookmark itu ya harus online ya Pak Andi ya. Supaya websitenya kebuka. Jadi ini kayak buat nandain doang, dibintangi gitu. Nah di sini juga ada pertanyaan tentang ini nih. Pertanyaan yang sering ditanyakan. Kalau sudah dibuat bookmark, Pak Ardi itu bisa di-clear, maksudnya masih tersimpan nggak kalau kita clear cache? Nah, Bapak Ibu bedanya bookmark sama history ya. Kalau Bapak Ibu udah bookmark, Pak Ardi, kalau kita clear cache, itu nggak hilang. Jadi Bapak Ibu masih bisa akses gitu. Jadi makanya saya Bapak Ibu di akun pribadi saya ini saya nyimpen. Karena kalau saya clear cache, clear history, itu ya dia nggak akan hilang gitu Pak Ardi. Dan enaknya lagi bookmark ini melekat pada profil Google Chrome Bapak Ibu kan ya? Betul. Jadi Bapak Ibu ketika sudah bookmark, bikin folder yang rapi seperti saya nih contohnya. Nah Bapak Ibu ketika nanti kerja, misalkan nggak bawa laptop, tapi pakai komputer sekolah nih, ya udah Bapak Ibu tinggal login pakai akun belajar ID Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu langsung akan tersinkron sama bookmark yang udah disimpan gitu. Jadi memang mau kerja dari mana aja nggak bakal lupa sama link nih kalau sudah di bookmark gitu. Bahkan di HP juga udah tersimpan. Nah kan Bapak Ibu nggak perlu nanya lagi kemarin untuk laporan itu linknya mana ya, atau itu formnya itu linknya apa ya. Nah kan itu pertanyaan yang kadang sering terjadi, drama yang sering terjadi, lupa linknya. Ya Bapak Ibu sekarang sudah belajar tentang bookmark, pasti lebih mudah Bapak Ibu, nggak perlu ingat link lagi, tinggal jadikan bookmark, tinggal ingat aja kata kuncinya. Berarti kalau dibuka di komputer manapun pasti terbawa ya. Iya Bapak Ibu, asal Bapak Ibu masih login dengan akun yang sama di Chrome profile yang sama, nanti Bapak Ibu bisa mengakses bookmark yang sudah Bapak Ibu bikin sebelumnya. Oke, nah banyak yang tanya nih Pak, cara membuat folder nih, saya ulangi ya Bapak Ibu, kayak seperti ini nih. Oh iya. Ada yang dari Pak Saryono ya, bookmark saya sangat banyak tapi bisa di folder. Ya, jadi supaya Bapak Ibu lebih rapi, cara bikin folder di bookmark bagaimana Bapak Ibu pertama nih, supaya cara gampangnya ya, Bapak Ibu bisa ke titik 3 di sini, kemudian pilih bookmark Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya bookmark manager Bapak Ibu. Kelihatan nggak Pak Ardi bookmark managernya? Enggak ya? Enggak nampak. Oke, saya berarti bikin entire screen ya. Oke, sudah kelihatan Pak Ardi? Ya, sudah. Oke, Bapak Ibu, jadi saya ulangi lagi nih terakhir ya Bapak Ibu. Untuk bookmark, Bapak Ibu bisa diklik tanda 3 ini ya Pak Ardi. Kemudian kita pilih ke bookmark. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih di bookmark manager nih. Dia ada, tinggal Bapak Ibu klik aja. Nanti muncul tampilannya seperti ini.
karena saya sudah banyak Bapak Ibu, nanti ini yang saya ya, kalau Bapak Ibu nanti mungkin kosong. Caranya bikin gimana Coach? Caranya bikin di sini ada tanda titik 3 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini tinggal pilih yang new folder. New folder. Misalkan foldernya adalah Google Master Trainer. Oke, nah sudah ada nih. Nah, kosong kan Bapak Ibu. Misalkan saya mau masukin website Belajar ID nih. Masukin website Belajar ID. Saya klik tanda bintang di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian pada bagian folder, hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih nih, mau masukin yang mana. Nah, karena tadi saya sudah buat Google Master Trainer, saya pilih yang Google Master Trainer foldernya. Kemudian kita klik dan nanti kalau kita kembali ke sini, dia sudah muncul nih Coach Ardi. Dan juga kalau misalkan acak-acakan nih Bapak Ibu, Coach Ardi kita bisa sort nih, sort by name. Ya udah, ini rapi dari A sampai Z. Udah. Kalau misalkan masih nggak urut gitu ya. Nah, kayak gitu Pak. Iya. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang masih ingat, ini Bapak Ibu yang jadul ini mirip, konsepnya mirip seperti buku telepon Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu kan punya nomor tetangga atau siapa itu kan dicatat. Nah ini alamat web yang Bapak Ibu catat di browser. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nyatet alamatnya, tapi cukup ingat aja, oh ini tentang apa, kata kuncinya apa. Nanti ketika mencari tinggal langsung cari, ketik kata kuncinya. Keren kan Bapak Ibu? Hemat berapa tahun? Biasanya habis berapa jam untuk mencari-cari link? Ya, oke. Pak Ardi nih, sebelum kita masuk ke bagian paling menegangkan nih di bandara ini ya, landingnya, pengimbasan namanya satu link Pak Ardi. Kita pengen cari extension nih di Google Chrome. Caranya Pak Ardi bisa nunjukin nggak? Gimana cara kita cari extension di Google Chrome nih? Cari extension, oke. Bisa. Nah, untuk cari extension Bapak Ibu, alamatnya ada di sini, atau ingat aja kata kuncinya Bapak Ibu, langsung aja ketik Chrome Web Store. Oke, saya Chrome Web Store, ingat aja kata kuncinya Bapak Ibu, Chrome Web Store. Nah, nanti Bapak Ibu aja klik aja yang di sini, Chrome Web Store ini, nanti akan langsung muncul di sini. Nah, ini ekstensi yang bisa Bapak Ibu pakai. Misalnya yang sering dipakai itu, misalnya saya pengen bikin sertifikat secara otomatis, maka saya butuh AutoCred namanya. Jadi AutoCred. Sorry, itu namanya Loom Pak Ardi. Yang sering Loom. Oh iya. Yang buat Bapak Ibu yang mau merekam, tadi ada yang tanya Google Meet bisa direkam, nggak bisa pakai Loom Bapak Ibu. Iya, untuk menyiasatinya untuk Loom. Nah ini untuk mencari ekstensi yang akan dipasang di Google Chrome. Nah ini nanti terpasangnya di Google Chrome ya Bapak Ibu. Beda dengan add-on. Kalau add-on itu terpasangnya di setiap aplikasinya. Add-onnya Google Slide misalnya, atau add-onnya Google Sheet, itu terpasangnya di dalam sini ekstensi aplikasinya. Nah, tapi kalau yang kita cari di Chrome Web Store ini adalah ekstensi untuk Google Chrome-nya, browsernya. Nanti Bapak Ibu keluarnya mencarinya ada di sini. Nah, terus cara menambahkannya Pak Ardi, kita sudah dapat menambah dapat tadi, langsung aja klik ini, lalu tambahkan ke Chrome. Oke, jadi tambahkan ke Chrome ya Bapak Ibu ya. Iya. Saya juga udah kasih alamat linknya, Bapak Ibu bisa dipraktekkan di bookmark ya Pak Adi. Jangan lupa, kalau lupa mau ke Web Store itu linknya di bookmark, belajar Bapak Ibu. Ya, tunggu sebentar, nanti dia akan otomatis terinstall di sini. Oke, mungkin sudah cukup jelas nih Pak Adi ya. Kita mungkin
masuk ke bagian yang paling menegangkan Bapak Ibu, yaitu pengimbasan sama ujian. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti kita akan jawab ya. Mohon bersabar, jangan langsung dibombardir pertanyaan. Saya tahu Bapak Ibu punya pertanyaan, kita akan bahas Bapak Ibu. Jadi nanti tolong disimpan dulu pertanyaannya, nanti setelah kita menjelaskan Bapak Ibu boleh bertanya nih, ya. Oke Pak Ardi, saya izin share screen. Mungkin Pak Ardi ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita udah sampai ke bagian pengimbasan nih Bapak Ibu. Jadi sebelum ke bagian pengimbasan sama ujian, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya nih. Saya agak ketinggalan nih Coach karena mungkin bentrok sama guru penggerak ya atau PBG. Boleh nggak kalau saya masih mau ngumpulin tryout 1, 2, dan 3 Bapak Ibu? Masih kita tunggu Bapak Ibu. Bapak Ibu masih boleh ngumpulin tryoutnya, baik teori maupun praktiknya yang belum. Jadi pastikan Bapak kalau bisa dikerjakan sampai selesai karena itu sangat penting dalam persiapan Bapak Ibu nanti ujian ya. Nah kemudian dalam sebulan ini kita udah belajar apa aja sih sebenarnya Bapak Ibu? Saya mau review dikit aja ya. Yang pertama kita udah belajar tentang gimana kita akses data itu mudah Bapak Ibu dengan Drive, Docs, Slide sama Form. Kemudian kita juga sudah belajar di minggu 2 kemarin, 2 minggu lalu kita belajar gimana kita membangun komunikasi yang aman Bapak Ibu dengan Gmail, grup, kalender, chat, sama Meet. Nah, kemudian di minggu ketiga, kita juga sudah belajar gimana kita meningkatkan hasil belajar, membangun classroom yang lebih interaktif dengan Sheets, Classroom, Chrome, sama YouTube, Bapak Ibu. Dan di minggu ini, kita akan membahas tentang persiapan ujian sama pengimbasan, Bapak Ibu. Kemudian kita, nah, ngomong-ngomong nih, tentang pengimbasan, Bapak Ibu ya, sebelum pengimbasan, jadi Bapak Ibu itu ada namanya panduannya nih Bapak Ibu ya. Pak ya, kalau saya lihat di Google Classroom-nya nih, Bapak Ibu pastikan yang ini dulu pada saat pengimbasan dibaca dulu Bapak Ibu pada bagian ini. Ya. Ini saya besarin nih ya Bapak Ibu ya. Di bagian panduan pengimbasan dan ujian, Bapak Ibu di sini sudah ada link-linknya Bapak Ibu, silakan diklik, dipelajari. Nah, di sini contohnya saya ambil di panduan pengimbasan nih Pak Ardi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas satu-satu nih. Ardi ya. Oke. Nah, di dalam materi pengimbasan Bapak Ibu, yang pertama nih, Ardi, kita udah nyiapin materinya nih. Jadi kalau Bapak Ibu tanya materi, Coach, materinya kita mau pengimbasan materi apa nih? Saya bingung. Bapak Ibu baca, di sini kita sudah ada siapin materinya apa. Jadi materinya tentang sosialisasi akun belajar ID. Slide-nya dibuka Bapak Ibu, dibaca, kita udah siapin nih. Bapak Ibu tinggal nyampein doang ya. Kemudian Coach, pertanyaan juga yang sering saya temui ini. Saya udah baca materinya, saya sudah siap pengimbasan. Saya mau bikin posternya gimana nih Coach? Saya bingung bikin posternya. Bapak Ibu di sini ada panduan desain poster sama publikasi. Jadi tolong lagi dibaca Bapak Ibu apa yang boleh dibikin dalam poster, apa yang tidak boleh dibikin dalam poster, di situ sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu sebelum membuat poster pastikan benar-benar membaca panduan desainnya dulu. Ya. Kemudian siapa aja sih yang Bapak Ibu bisa imbaskan? Ini pertanyaan juga yang sering saya temui nih. Yang pertama Bapak Ibu sudah ada, Bapak Ibu bisa ngimbasin admin nih. Kalau Bapak Ibu ada sekolah di sekolah Bapak Ibu atau di daerah Bapak Ibu yang adminnya belum pernah mengikuti pengimbasan di Google Master Trainer sebelumnya, Bapak Ibu pernah boleh mengimbaskan ke admin juga. Kemudian ke guru nih juga paling penting juga Bapak Ibu. Jadi pengimbasan ke guru yang belum pernah mengikuti pengimbasan Google Master Trainer. Nah, tapi sekarang Pak Ardi ada pertanyaan lagi nih. Coach, guru-guru di daerah saya itu sudah banyak yang mengikuti pengimbasan GMT sebelumnya. Kok saya nggak dapat guru lagi nih buat imbasin gimana dong Coach? Sedangkan syaratnya kan 50 nih Coach. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Sekarang Bapak Ibu sudah boleh mengimbaskan kepada siswa nih. Nah, Bapak Ibu untuk mencapai 50, Bapak Ibu jangan pusing. Bapak Ibu bisa pilih dari admin, guru, sama siswa. Yang penting jumlahnya minimal 50 Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu ngajar di sekolah ya. Ada siswanya kan ya pasti ya Bapak Ibu. Jadi
ya itu bisa dipakai nih buat mencapai 50 itu gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pakai pengimbasan buat yang siswa nih. Terus apa lagi nih yang perlu diketahui nih ya? Oke, tadi kalau misalkan kolaborasi boleh nggak? Ya boleh aja, tapi nanti pada saat pengisian daftar hadir dibagi-bagi aja. Pokoknya jumlahnya 50 lah tiap GMT ya, tiap menti gitu. Nah, pengimbasan boleh dilakukan berkali-kali atau hanya sekali. Bebas Bapak Ibu, boleh dalam sekali langsung jebret 50, atau misalkan saya mau bikin 3 gelombang, terus gelombang pertama 10, kedua 10, ketiga misalkan 30. Ya boleh-boleh aja Bapak Ibu, pokoknya jumlahnya minimal 50 ya. Kemudian ada yang tanya lagi nih, sering juga ditanyain, boleh offline apa enggak? Boleh online, apakah harus online? Boleh offline Bapak Ibu, yang penting sesuai protokol kesehatan dan tentunya ada izinnya ya. Nah, kalau misalkan saya pengen lebih dari 100 Bapak Ibu, kalau misalkan online bisa pakai StreamYard. Nanti ini sudah ada linknya juga. Kita pokoknya baik banget Bapak Ibu, kita udah sediain linknya gimana caranya StreamYard sama Meet gitu. Ya, kemudian apa lagi nih yang paling penting nih? Oke, jadi yang paling penting Bapak Ibu, peserta pengimbasan Bapak Ibu itu harus punya akun belajar ID nih Pak Ardi ya. Karena kita kan konteksnya belajar ID Bapak Ibu. Jadi pastikan admin, guru sama siswa itu punya akun belajar ID. Kalau nggak punya gimana Coach? Silakan minta ke operator sekolah. Tapi bisa nggak kalau misalkan cari sendiri? Bisa Bapak Ibu. Caranya ada di sini. Bapak Ibu klik akun website belajar ID. Kemudian di situ nanti Bapak Ibu, guru atau siswanya itu bisa cari sendiri akunnya. Oh saya misalkan peserta didik nih atau guru nih, ya udah klik ini tinggal cari, nanti ngisi data dia akan muncul akun belajar ID-nya apa. Gitu. Ada lagi nggak Coach pertanyaan nih sebelum sampai kita lanjutin? Nah kalau admin misalnya itu Coach, itu pengimbasannya gimana ya? Admin kan nggak ngajar, nggak pegang kelas. Nah Pak Adi baik, tadi kan ada 3 ya, ada admin, ada guru, ada siswa. Kalau misalkan admin karena nggak ngajar kelas, dia nggak bisa ke siswa, masih ada admin yang lain. Mungkin Bapak Ibu punya forum operator di daerahnya, nah itu bisa pengimbasan ke sana, atau ke gurunya juga boleh Bapak Ibu. Jadi kita tidak Bapak Ibu admin, ya, atau Bapak Ibu admin bisa bekerja sama dengan guru. Jadi pengimbasannya itu tidak sendiri-sendiri, tetapi berkolaborasi. Jadi misalkan ada guru yang ngajar 2 kelas, jumlahnya 3 kelas, jumlahnya misalkan 100 nih. Ya udah, itu Bapak Ibu kolaborasi, nanti pembagiannya waktu ngisi daftar hadirnya pesertanya dibagi 2 juga. Oh si A sampai si B kamu nanti ngisinya pakai akun guru emailnya gurunya ya, nanti selanjutnya pakai emailnya adminnya, jadi terbagi Bapak Ibu. Iya, itu ya Bapak Ibu tips-triknya untuk pengimbasan. Nah untuk pengimbasan Bapak Ibu lagi-lagi ya, baca dulu di panduannya. Kalau misalkan tidak ada Bapak Ibu bisa tanyakan kepada kami kalau benar-benar tidak ada ya, karena di sini saya rasa untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu ini udah lengkap banget ya, Coach Ardi ya. Nah, udah ada di sini panduannya. Letaknya panduannya di mana, Coach? Oke, Bapak Ibu ada di grupnya masing-masing nih, di Classroom, di tugas kelas. Nih, baca panduan pengimbasan ujian. Di sini udah jelas nih Bapak Ibu. Nah, sebelum pengimbasan, Bapak Ibu baca dulu nih. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah baca nih ya, Bapak Ibu bisa kerjakan uji kompetensi persiapan ujian. Kompetensi pengimbasan. Pengimbasan itu ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan banyak sekali ya pertanyaan yang muncul tentang pengimbasan. Jadi sekarang Bapak Ibu di pause dulu. Bapak Ibu sekarang buka Google Classroom-nya ya. Buka Google Classroom-nya, lalu silakan masuk ke topik minggu keempat. Di minggu keempat itu ada tugas baca panduan pengimbasan dan ujian. Nah, di bagian panduan pengimbasan dan ujian itu ada file tentang panduan pengimbasan. Bapak Ibu silakan dibuka dulu
pengibasan itu ada panjang sekali Bapak Ibu, mulai pedoman pengibasan sampai pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Nah, coba Bapak Ibu cari pertanyaannya apakah ada di situ, karena seringkali pertanyaannya berulang ya Bapak Ibu. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu supaya tidak kebingungan, kami sudah merekap di situ. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal cari, langsung baca, Bapak Ibu masuk ke Google Classroom-nya, lalu lihat di topik minggu keempat, lihat tugas baca panduan pengibasan dan ujian, lalu baca file panduan pengibasan. Nah, semua ada di situ ya Bapak Ibu. Oke, ini saya mungkin akan jawab cepat Pak Ardi. Kayaknya ini juga sudah ada jawabannya, tapi akan saya jawab cepat aja nih Bapak Ibu. Jadi tolong yang ditanyakan lagi ya kalau sudah di saya jawab juga atau ada jawabannya nih. Ini juga contohnya, jumlah saya kurang dari 50, bisa nggak saya gabung dengan guru? Tadi sudah dijawab Bapak Ibu, boleh kolaborasi ya. Kemudian apakah pengimbasan boleh kepada murid yang sudah pernah mengikuti pengimbasan? Kami sarankan ke yang belum ya, karena supaya semakin banyak guru, admin, sama siswa yang merasakan manfaat dari belajar ini. Kalau sudah sosialisasi ya sudah pernah diimbasi, kalau Bapak Ibu imbaskan lagi manfaatnya kurang berasa ya Pak Ardi ya. Jadi cari yang belum Bapak Ibu ya. Apakah yang diimbaskan dapat sertifikat dan sebagainya? Terserah Bapak Ibu ya. Jadi untuk sertifikat peserta pengimbasan nanti Bapak Ibu sendiri yang bikin dan Bapak Ibu sendiri yang membagikan Pak Ardi ya. Jadi diatur aja sendiri. Di situ juga kayaknya di panduan sudah ada kita jawab masalah sertifikat. Jadi nanti dibaca lagi Bapak Ibu. Kemudian 50 itu gabungan dari guru, murid, dan admin. Betul, yang penting jumlahnya 50. Jadi mungkin kami Bapak Ibu, coach saya gurunya sedikit, adminnya sedikit, pasti punya murid Bapak Ibu yang agak banyak. Kalau Bapak Ibu ada muridnya ya ke murid semua nggak apa-apa. Tapi murid saya sedikit, boleh nggak kolaborasi? Boleh, tadi balik lagi. Silakan. Yang penting syaratnya punya belajar ID ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau teknis sedikit nih kayak boleh nggak praktek bla bla bla. Nah Bapak Ibu untuk teknis pengimbasan boleh nggak sambil praktek atau nobar? Terserah Bapak Ibu ya, kami bebaskan. Yang penting nanti siswa, guru, dan admin itu benar-benar tahu manfaat belajar ID apa dan lain sebagainya. Itu sudah ada di panduan apa yang harus diimbaskan materi pengimbasan ya. Gitu. Yes. Kolaborasi guru tadi kan dibolehkan misal 50, berarti 25 anak akun A, 25 masuk ujian, akun B berarti total 25 ya, bukan 50. Nanti Bapak Ibu baca lagi di panduan pengimbasan ya, nanti pada saat akhir pengimbasan peserta pengimbasan Bapak Ibu itu akan diminta untuk mengisi form. Nah nanti itu akan ditanyai email trainernya siapa. Nah itu dibagi aja, jadi si A absen 1 sampai 25 ngisi email trainer misalkan Bu Imro misalkan, kemudian absen 26 sampai 50 itu ngisi email teman guru Bapak Ibu gitu. Pokoknya jumlahnya nanti Bapak Ibu terhitungnya harus 50 nih. Ada nih, saya jawab cepat juga. Bagaimana pengimbasan kepada siswa yang belum memiliki akun belajar Bapak Ibu? Nah ini nanti Bapak Ibu bisa saya jelasin yang belum ada gimana caranya ya. Sekarang kalau bisa cari yang ada dulu Bapak Ibu. Untuk yang pembebasan kepada siswa tadi ada event Genki Hajar, Coach Ida. Iya, oke. Nah, saya balik ke slide-nya. Ya, nanti Pak Ardi ya, sebentar lagi ya untuk yang siswa nih. Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi nih sebelum ke sana Bapak Ibu. Pak Ardi mungkin gitu ya. Nah, di sini nih. Untuk yang siswa, oke. Bapak Ibu, untuk yang siswa nih, kita juga sekalian ada program Genki Hajar Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Genki Hajar ini apa sih? Ini mirip Bapak Ibu gimana kita bisa juga kerjasama mahasiswa nih Coach, buat mengkampanyekan, mengenalkan belajar ID nih. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya Bapak Ibu ini juga sebagai GFP juga nih, membuat siswa Bapak Ibu yang bisa menyelesaikan program Genki Hajar dapat apa aja. Yang pertama dapat sertifikat, kemudian dapat kesempatan buat jadi pembicara di acara Revo dan Google. Wah, mantap nggak tuh Bapak Ibu? Siswa Bapak Ibu bisa nampil di acaranya Google nih.
Kemudian juga bisa dapat souvenir eksklusif nih Bapak Ibu. Nah, untuk pengimbasan siswa, Bapak Ibu tadi yang tanya nih ya, lebih spesifik nih tadi, ada yang tanya ke pengimbasan siswa. Bapak Ibu, caranya gimana? Bapak Ibu cari yang siswa ada belajar ID-nya dulu nih. Coach, di siswa saya nggak punya belajar ID semua nih, gimana? Atau Coach, ada beberapa siswa di kelas saya yang belum ada belajar ID-nya, gimana? Bapak Ibu bisa mengajukan akun di sini, Bapak Ibu, di belajar ID. Nanti Bapak Ibu klik aja websitenya, nanti siswanya suruh mengajukan nih di sini. Tapi cari dulu ya Bapak Ibu di sini ya. Cari dulu nih Pak Ardi. Diisi dulu datanya. Ada nggak? Kalau ada berarti tinggal diaktifkan saja Bapak Ibu. Kalau nggak ada gimana Coach? Kalau nggak ada Bapak Ibu hubungi di tombol bantuan gitu. Tombol bantuan ini ada di pojok kanan bawah di sini Bapak Ibu. Cuma sekarang belum muncul nih. Karena dia hanya ada di hari kerja Bapak Ibu ya. Sampai Jumat. Ya. Senin sampai Jumat. Jadi caranya Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya, kalau siswanya belum ada nih ya, Bapak Ibu ingin ngimbasin kepada siswa, tapi siswanya belum ada, Bapak Ibu bisa ke Belajar ID, cek dulu akunnya ada apa enggak, kalau nggak ada, ajukan tadi lewat tombol bantuan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan buat siswa, kalau misalkan Bapak Ibu udah pengimbasan, Bapak Ibu kasih linknya ini, uji kompetensinya, ya, kasih uji kompetensinya, nanti siswa mengisi nih. Nah ini nih, ada di sini nih, ujinya nih, uji kompetensi. Nah nanti siswa ngisi, masukkan email Bapak Ibu sendiri gitu. Dan juga Bapak Ibu dapat meminta siswa juga mengenalkan akun pembelajaran ini sekaligus nih, berarti jadi kayak GMT Kilik ya, Pak Ardi ya, GMT Kilik sekalian nih ya. Jadi Bapak Ibu pengimbasan, nanti siswanya juga mengimbaskan ke temennya juga bisa. Gitu. Jadi Bapak Ibu sama siswa nih juga bisa kolaborasi nih ya. Nah, untuk sertifikatnya ini bisa isi formnya sebelum 30 September, Bapak Ibu. Ya, gitu. Contohnya gimana nih, Coach, kalau mau pengimbasan sama siswa? Contoh nih, siswanya bisa ajak temennya buat aktivasi. Atau siswanya juga bisa membagikan hasilnya di slide, form, sama docs lewat YouTube, ya. Atau bisa membagikan di sosial medianya nih. Contohnya sudah ada nih. Di sini ada Ibu Tinur, kemudian Ibu Marfua, kemudian di sini ini adalah GMP Kilik nih bahasanya, GMP Hajar ya. Jadi mereka bekerja sama buat pengimbasan. Gitu. Oke Pak Ardi nih, untuk pengimbasan siswa, ada yang mau ditanyain nggak nih Pak Ardi nih? Nah, soal anak-anak yang belum dapat akun itu apakah bisa kolektif begitu Pak pengajuannya? Mandiri ya Bapak Ibu, jadi siswa yang yang nggak ada akunnya ajukan secara mandiri ke Belajar ID melalui tombol bantuan gitu. Ya. Atau ketika Bapak Ibu sesi pengimbasan ini sekalian aja anak-anak yang belum dapat itu diajari bagaimana cara mengajukannya. Betul. Bareng-bareng dalam satu sesi, ayo anak-anak sekarang yang belum punya akun Belajar ID, sekarang ayo buka Belajar ID bareng-bareng. Buka, terus klik tombol butuh bantuan, terus isi formnya, terus nanti akan direspon secara personal masing-masing siswa, mereka akan mendapatkan sendiri-sendiri. Jadi untuk mengajukan secara kolektif satu guru mendaftarkan 50 anak, misalnya itu tidak bisa, tapi Bapak Ibu bisa mengajak 50 anak yang belum dapat ini mendaftar, mengajukan mengajukan akun Belajar ID secara bersama-sama. Mengajukannya sendiri-sendiri tetapi dalam waktu yang bersamaan yang dipandu oleh Bapak Ibu sendiri. Begitu. Oke, lebih dari 50 bisa. Iya, bisa banget Pak Ceceng ya. Kita minimal 50. Boleh sekali. Okay. Nah, kalau Bapak Ibu, justru kalau Bapak Ibu sudah yakin. Pak Adi, silakan. Ya, Bapak Ibu yang justru sudah yakin pasti dapat di atas 50 ini harus berkolaborasi supaya Bapak Ibu, teman-teman yang lain yang kesulitan 50 dapat target 50 ini akan terbantu juga. Oke, banyak yang tanya kalau offline itu buktinya apa nih? Bapak Ibu, baik online sama offline, Bapak Ibu, bukti yang Bapak Ibu stok ke kita Revo itu hanya formulir uji kompetensi dari peserta Bapak Ibu. Jadi minta peserta buat ngisi setelah melakukan pengimbasan setelah Bapak Ibu melakukan pengimbasan. Jadi
kalau misalkan Bapak Ibu offline, misalkan pengimbasannya pesertanya hanya 100, pesertanya ada 100 nih. Cuma yang isi formulir uji kompetensi itu hanya 20, maka yang terekam sama kita 20 Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu kalau ada pengimbasan baik online maupun offline, minta mereka ngisi formulir uji kompetensinya karena itu merupakan daftar hadirnya ke kita, ke Revo ya. Jadi kita mendatanya lewat sana ya Pak Ardi ya. Gitu. Kalau perlu nih ditungguin Bapak Ibu ya. Tipsnya adalah tungguin. Jadi Bapak Ibu ketika selesai pengimbasan, mereka uji kompetensi, isi pada saat itu juga, tungguin sampai semuanya selesai mengisi. Nah, itu supaya menghindari Bapak Ibu pesertanya 100 ternyata yang isi 20, ya kehitungnya 20 Bapak Ibu. Oke, ada lagi Pak Ardi? Belum kita masuk ke ujian ya. Ini ada saran dari Bu Ella. Jika siswa atau guru peserta ini nanti tahu kalau banyak yang belum punya akun belajar ID, berarti ini sebaiknya dimasukkan sebagai materi awal, cara mengaktifkan dan mendapatkan akun belajar ID. Ya, betul Bu Ella. Ya, kalau di sekolah Ibu atau di tempat Bapak Ibu ini tahu ini banyak yang belum dapat akun belajar ID. Berarti konten pertama yang harus diajarkan adalah cara mendapatkan akun belajar ID. Nah, di sini betul, tepat sekali, Belawati. Oke, ada lagi ini Pak Ardi sebelum kita masuk ke ujian yang paling deg-degan nih Bapak Ibu ya. Ya. Edit sertifikatnya gimana Coach? Make a copy Bapak Ibu ya. File, make copy, edit. Nah, itu bisa. Nah, bisa tidak kita melihat siapa yang sudah mengisi formulir atau belum? Oh, bisa dong Pak Bagus ya. Kita transparan nih. Di GMT ini kita transparan. Itu ada di sini ya Pak Ardi ya. Ini bentar. Ini ada linknya di sini nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu linknya ada di sini bit.ly laporan pengimbasan admin nih. Di sini kita sudah bisa mengecek Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat nih ya. Di sini transparan sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih namanya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ngibasin kepada siswa ya. Ngibasin kepada siswa, Bapak Ibu pilih yang siswa nih. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa filter Bapak Ibu pakai emailnya Bapak Ibu nih, email trainer, emailnya Bapak Ibu sendiri ya. Oh, misalkan Bu Widya nih, dia udah pengimbasan siapa aja sih yang udah ngisi? Nah, itu bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, oh ini yang sudah ngisi nih, latihan siswa nih. Nah, itu juga sudah ada nih Bapak Ibu. Ya, jadi nanti linknya saya kopikan dulu. Sebenarnya sudah ada nanti di Classroom ya, saya kopikan di sini. Jangan lupa di bookmark Bapak Ibu. Ini laporan pengimbasan admin. Ya, jadi Bapak Ibu ketika sudah memastikan isi sudah masuk belum, itu ngeceknya di situ. Tapi ada ini waktunya 15 menit ya Pak Ardi ya. 15 menit kemudian datanya baru bisa dilihat. Apa bisa peserta pengimbasannya guru siswa SD, SMP, SMA, dan SMK bebas ya Pak Basul. Yang penting punya akun belajar ID. Oke. Nah ini nih, tadi itu sudah pengimbasan ikut 50 siswa, tapi yang mengisi hanya 31. Ya, tipsnya tadi Bapak Ibu, pastikan benar-benar ditungguin, dicek ya. Kalau belum, sudah masuk apa belum. Kalau belum, suruh isi. Oke, waktu pelaksanaan pengimbasan ini Coach, apakah ada deadline waktu? Nah, ada deadline waktu nggak nih Pak Ardi ya? Deadline waktunya ini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lihat itu, nah di sini nih. Bapak Ibu ini ujian itu paling lambat 15 Oktober ya Bapak Ibu. Jadi deadline pengimbasan Bapak Ibu punya sekitar sebulan lah pokoknya ya. Sebulan nih Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai pengimbasan, nanti kita seleksi, kemudian baru kita kasih voucher untuk ujiannya. Jadi Bapak Ibu punya waktu agak lama juga nih ya, sebulan ya nanti ya. Oke, ada lagi nggak Pak?
masuk ke ujian. Di sekolah sudah berada di SMP semua dan akun belajarnya. Apakah bisa menginfrastruktur pemanfaatan akun belajar pada mereka lagi? Boleh, selama mereka, Bu Endang, belum pernah mendapatkan pengibasan dari GMP yang lain. Boleh. Kalau formulir ada di mana, cek panduan, cek classroom, Bapak Ibu, semua link ada di situ. Nanti bahkan presentasi ini ada juga Bapak Ibu linknya. Jadi silakan buka presentasi hari ini setelah sesi, ya Bapak Ibu. Ada lagi? Bisa sekolah lain, bisa banget. Untuk nomor sertifikat bebas Bapak Ibu, kan yang ngasih Bapak Ibu ya, Coach Ardi ya. Jadi yang memberikan sertifikat kepada peserta itu adalah Bapak Ibu. Jadi untuk nomor sertifikatnya silakan disesuaikan Bapak Ibu. Nah, sertifikat dengan jumlah 1.000 peserta nih Coach Ardi. Wow. Wah, bisa pakai apa nih Pak Ardi? Tadi Pak Ardi udah spill ya caranya, tadi pakai AutoCAD nih Pak Roland ya caranya. Iya. Untuk link materi akses hanya lihat, betul, karena kita memang tidak ingin diedit. Jadi Bapak Ibu kalau mau tinggal make a copy aja buat Bapak Ibu edit. Ya. Jadi yang ada di panduan itu hanya untuk dilihat. Kalau Bapak Ibu mau edit, mau ditambahin sesuatu, logo sekolah atau foto Bapak Ibu, make a copy dulu Bapak Ibu. Oke, ada lagi. Untuk skor dari peserta apakah berpengaruh? Tidak ada. Jadi selama peserta itu sudah mengisi, Bapak Ibu sudah mengimbaskan dan peserta itu sudah mengisi daftar hadirnya, uji kompetensinya berapapun skornya kita tidak terlalu pedulikan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting isi aja dulu ya. Yang penting sudah mengisi dan pengisiannya itu jadi bukti pembebasan Bapak Ibu. Oke ya, mungkin sekali lagi saya ulangi nih Bapak Ibu untuk yang siswa. Jadi memang kalau misalkan sulit menemukan guru nih Coach Ardi, Bapak Ibu bisa pengimbasan ke siswa, apalagi kita juga ada program dari kementerian, dari Pusdatin, itu namanya Ganti Hajar. Jadi Bapak Ibu bisa bareng-bareng nih sama siswa ya. Jadi Bapak Ibu imbasin ke siswa, nanti siswanya juga bisa mengimbasin ke temennya nih. Jadi Bapak Ibu dapat sertifikat, siswanya juga dapat sertifikat, sama-sama dapat sertifikat, kan bangga ya Bapak Ibu ya gitu. Nah ini deadline-nya ini sebelum 30 September kalau yang Ganti Hajar Bapak Ibu. Nah ini ada contohnya nih. Ini kelas 6 loh Bapak Ibu ya, kelas 6 nih SD nih. Jadi Bapak Ibu jangan mau kalah nih, yang SMP sama SMA terutama, aduh pasti bisa nih Bapak Ibu ya. Nah Coach Ardi nih, kita udah pengimbasan nih ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, balik lagi baca dulu betul-betul panduannya, kemudian dibaca dulu. Di situ juga di tugas itu kan ada panduannya juga, ada daftar tanya jawabnya juga gitu. Nah itu Bapak Ibu dibaca betul-betul. Nanti kalau benar-benar nggak ada di situ, Bapak Ibu bisa tanya ke mentor atau bisa tanya di grup. Nanti kita usahakan jawab kalau misalkan memang benar-benar nggak ada di panduan. Jadi makanya tugas Bapak Ibu sekarang mulai baca dengan teliti, ya. Oke nih Pak Adi, kita masuk ke dalam ujian nih Bapak Ibu, udah pengimbasan, udah banyak pengimbasannya. Nah sekarang waktunya mau ikut ujian nih Pak Ardi. Udah dapet caranya gimana ya Bapak Ardi ya? Nah oke. Bapak Ibu, sekarang kita kembali ke Google Classroom Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu kita sudah review materi kemarin, terus kita udah baca-baca bareng, mengulas lagi pedoman tentang pengimbasan. Nah nanti setelah Bapak Ibu selesai pengimbasan, Bapak Ibu bisa daftar ujian. Caranya gimana? Ada di sini Bapak Ibu pedomannya, di sini. Nah Bapak Ibu di minggu keempat ini, nah di sini ada panduan pengimbasan dan ujian. Nah ini Bapak Ibu silakan bisa lihat di panduan registrasi ujian dan juga
panduan pengerjaan ujian. Nah ini seputar ujian Google Certified Educator semua ada di sini. Panduannya ada di sini. Terus nanti kalau Bapak Ibu mau lihat dalam bentuk video ada di sini juga pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan